semua punya suara. Hai Sobat Justice. Selamat datang di Suara Hukum. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik bangetnya mungkin banyak belum orang tahu. Nah, yaitu bagaimana perjalanan dari program studi ilmu hukum UNJ. Dan buat ngobrolin semua itu, kami kedatangan kamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Rahman, salah satu dosen tersaing kita nih dari program studi ilmu hukum, teman-teman. Selamat datang, Ya, Bapak. selamat datang. Terima kasih sudah diundang dan saya ucapkan selamat untuk yang acara ini. Oke, senang banget Bapak bisa hadir di sini ya Pak. Oke, sebelum masuk ke topik utama nih Pak, kan Bapak itu salah satu dari dosen program studi ilmu hukum. Nah, bagaimana sih Pak perjalanan Bapak biar buat masuk ke dosen nih Pak, jadi dosen di program studi ilmu hukum ini? Setiap orang punya jalan ya. Setelah saya melihat perjalanan hidup saya itu, satu satu yang kesimpulan yang saya bisa ambil adalah kita harus berusaha. Setelah itu Tuhan yang menentukan, ya gitu. Karena gini ya, ada cita-cita memang. Tetapi kemudian apabila Tuhan tidak mengizinkan, maka saya yakin sesuatu itu tidak akan jadi. Kalau seandainya kita juga tidak menginginkan, terkadang Tuhan itu memberikan ya. Mengapa demikian ya? Karena proses saya menjadi dosen itu secara tidak sengaja. Ya, jadi nggak ada dipantengin, dilihat saya usaha keras dan sebagainya, itu kayaknya nggak ya. Di tahun 2005 saya masuk 2025 2005 ya. Eh, pada saat itu saya masih di kantor notaris. Kemudian saya bertamu ke salah satu seorang teman. Dari teman itulah saya dapat kabar ada pembukaan di UNJ. Sebelum saya nggak tahu. Kemudian saya mendaftar ya, dan eh, setelah mendaftar itu saya masih S1. Kemudian ada sesuatu dan lain hal yang nggak perlu saya ceritakan di sini. Itu kayaknya langkahnya itu dipermudah ya. Jadi saya merasa itu ya. Kemudian bukan itu saja, ada banyak hal juga yang dalam hidup ini yang eh, ditentukan oleh Tuhan itu ya mulia. Contohnya gini misalnya, eh, saya saat sekarang baru S3 ya. Mengapa harus S3 sekarang? Karena pertimbangan ABCD. Tapi mungkin kalau saya dulu S3 itu akan jauh lebih rumit mungkin. Tapi kalau S3 sekarang saya merasa akan jauh lebih mudah. Mengapa? Karena teknologi luar biasa. Jadi saya mencari bahan itu nggak terlalu susah sekarang. Untuk meringkas itu supaya, karena saya nggak punya waktu, meringkas itu juga banyak tools. Sehingga mungkin Tuhan memberikan, ya kamu nggak usah dulu, sekarang saja, karena ini sudah permudah. Soal penyakit yang lain ya. Jadi kira-kira kepada semua mahasiswa terutama, saya berharap usaha tetap ikhtiar, tapi setelah itu harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau artinya ada di gini, kalau seandainya Anda tidak berhasil mencapai tujuan Anda, jangan kecewa, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan mungkin tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Berarti dari sesuatu yang awalnya kita nggak suka, pasti itu adalah jalan yang terbaik dari Tuhan gitu ya Pak, gitu. Iya, mudah-mudahan bisa begitu. Nah, Nah, jadi buat Sobat Justice nih, kalian jangan takut buat berusaha. Nah, jadi hasil akhirnya tuh dari Tuhan sendiri ya Pak. Nah, iya, jadi kayak yang melewati perjalanan yang sulit dulu gitu, tiba-tiba dipermudah dengan secara ketidaksengajaan ya Pak. Tuh, oke. Oke, menarik banget nih Sobat Justice. Oke. Kita langsung masuk ke topik utamanya nih Pak. Setiap prodi itu kan di ilmu hukum pasti punya asal usulnya sendiri ya Pak. iya. Nah, kayak perjalanan awalnya itu gimana sih Pak? Dan dari proses itu berapa lama gitu Pak proses peresmian dari program studi ilmu Ya. hukum ini? Saya masuk UNJ itu diterima, penerimaan UNJ pada saat itu untuk lulusan ilmu hukum itu ada eh, 2 orang ya. Sebelumnya sudah ada di UNJ itu
3-4 orang yang background sarjana hukum ya, karena di prodi PPKN butuh. Penambahan itu dimaksudkan untuk membuka ilmu hukum. Jadi keinginan untuk membuka ilmu hukum itu sudah semenjak pengetahuannya semenjak tahun 2005, sewaktu saya diterima itu ya. Setelah dosennya cukup, kemudian diajukan, atau mungkin juga sebelumnya saya nggak tahu ya, tapi setelah saya diajukan karena saya diterima sebagai persiapan pembukaan prodi ilmu. Tetapi pada saat itu alasan macam-macam. Yang pertama ada alasan bahwa ditolak, penolakan ya, karena core-nya di sini pendidikan, sehingga hukum nggak boleh buka satu. Kemudian berubah lagi aturan, kemudian ada jenuh, ilmu sosial jenuh, terutama hukum sudah banyak sekali. No, kemudian kita biarkan juga. Kemudian ada lagi ini sudah bisa dibuka. Ternyata sewaktu dibuka terakhir itu nomenklaturnya itu sewaktu di input ada, setelah kita yang lainnya terbuka, kita cek punya kita nggak ada, kita telusuri hilang, sewaktu input ulang nomenklatur hukum itu hilang, stop ya. Jadi ini ada 4 atau 5 kali pengajuan. Ini kadang-kadang membuat kita hopeless ya, karena kita diterima di sini karena background hukum ya. Nah, saya sebagai orang hukum itu merasa kalau kita tidak di bidangnya itu, ruang geraknya agak susah gitu. Jadi bukannya tidak berkembang ya, tapi untuk mengembangkan diri itu kayaknya setengah-setengah jadinya gitu. Itu sebabnya saya nggak S3 sampai terakhir gitu ya. Nah, setelah itu kita PTNBH. Kabarnya pun PTNBH itu bebas untuk membuka prodi baru. Ya, karena itu adalah kewenangan di sini gitu ya. Nah, setelah dibuka, kemudian setelah PTNBH kita ajukan lagi ke Dikti. Pada saat itu awalnya lancar. Pertama ke Ban PT menyatakan setuju untuk dibuka. Kita udah senang nih. Setelah itu kan harus ada PD Dikti. Kita ajukan ke Dikti Saintek. Sekarang Dikti Saintek. Dari sana kita dikasih surat cinta bahwa berdasarkan ada peraturannya itu prodi hukum termasuk prodi yang depending lah bahasanya ya. Jadi artinya tidak digunakan, tidak boleh dibuka. Kita melihat pada saat itu PTNBH lain buka gitu, aturannya nggak sama, mengapa nggak bisa bukan? Makanya kita berargumen bahwa kita PTNBH bukan yang biasa, sehingga yang lain juga bisa ya, kita mohon bantuan dan itu ini dibuka ya. Maka mungkin berdasarkan permohonan itu karena kita PTNBH itulah kemudian diizinkan ya. Jadi diizinkan itu kita PTNBH itu 17 Agustus 2004. Kemudian kita proses secepatnya itu di akhir Desember sudah keluar ya, sudah keluar SK-nya, alhamdulillah. Nah, makanya di 2025 pada saat itu harus ada masuk data, kita sudah perlu data, sehingga Andalah yang pertama diterima di sini. Berarti prosesnya 20 tahun yang sangat panjang banget ya Pak. Sangat panjang, sangat melelahkan, ada hopeless, tapi sekali lagi karena kalau Tuhan itu menentukan UNJ harus punya prodi hukum, insya Allah. Itulah yang terbaik ya Pak. Dibuat Sobat Justice, kalian harus masa bangga nih, terutama buat angkatan 2026 ya Pak. Kayak harus bangga nih, prodinya udah 20 tahun dibentuk nih. Terus ya Pak, menurut Bapak tantangan terbesarnya itu apa sih Pak dari pembentukan prodi ilmu hukum itu Pak? Tantangan terbesar yang pasti izin ya. Gitu ya, izinnya sudah selesai itu kan. Nah, sekarang tantangan terbesar adalah kita ada di ibu kota negara, walaupun sekarang sudah pindah ke Kalimantan ya. Tapi kita merasa tetaplah Jakarta pusat magnet segala penjuru Indonesia. Itu yang pertama. Jadi skala fasilitas itu ada, orang pintar-pintar ada semuanya. Lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan apa saja termasuk hukum terutama itu ada di Jakarta. Akses kita dekat.
Namun demikian, kita ada pada tantangan di mana sudah ada nama besar Fakultas Hukum yang lain itu yang sudah eksisnya luar biasa, ya. Nah, ini kan kami berharap sebenarnya kita tidak hanya sekedar buka, ya. Kita tidak sekedar buka, kemudian nggak melakukan apa-apa gitu. Kami juga merasa terlalu ketinggian kalau kita bersaing dengan universitas-universitas lain ya, Pak. terbuka yang sudah eksis itu, ya. Nah, sehingga sekali lagi adalah tantangannya adalah tentu bagaimana memberikan yang terbaik kepada mahasiswa, nanti biar hasilnya saja yang mahasiswa rasakan. Jadi yang kita tekankan sekarang adalah bagaimana memberikan yang terbaik saja, ya, sambil berdoa saja menurut saya. Nah, ini tantangannya nggak mudah ya, karena setiap fasilitas mungkin ya perlu masih banyak yang harus dibenahi. Kemudian dosen-dosennya yang kan masih baru-baru tuh, ya, menggait dosennya juga perlu ya. Kemudian menggait kita belum punya alumni yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi memang agak tertatih-tatih, tapi saya yakin dengan bertekad dengan usaha bersama-sama sungguh-sungguh atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan setidak-tidaknya adalah kita tidak malu-maluin lah. Makanya kita ada beberapa kesepakatan dengan dosen, kita begini ya, tekan gini ya. Jadi kalau Anda tanya silakan nanti. Begini seperti apa? Iya Oke. Pak, berarti kalau dari mengatasi tantangan tersebut harus ada usaha juga dari dosen sama mahasiswa juga ya Pak, jadi harus balance gitu ya Pak? Betul, betul. Ya. Jadi, kan dari setiap program studi itu kan juga ada yang namanya visi misi ya Pak. Visi misi apa sih Pak yang difokuskan ke program studi ilmu hukum UNJ ini Pak? Ya, visi misinya mungkin bisa dilihat di apa ya, saya terhafal ya. Jadi artinya adalah yang kita harapkan dari lulusan mahasiswa itu adalah karena kita ingin beda dengan yang lain sedikit banyaknya dan melihat kebutuhan dunia kerja ya, dunia kerja. Salah satu tantangannya adalah legal drafting ya. Jadi fokus utama kita itu sebenarnya adalah ke legal drafting. Legal drafting itu adalah membuat bukan hanya membuat aturan perundang-undangan, aturan perundang-undangan ya, tetapi juga membuat kontrak. Nah, membuat kontrak ini yang akan kita coba telusuri sedemikian rupa sebagai core-nya kita. Ya, di samping hukum-hukum umum yang lainnya ya. Nah, untuk itu nanti ada rencana kami bahwa mahasiswa ini setelah mendapatkan perkuliahan di sini harus mempunyai salah satu sertifikasi, yaitu perancang kontrak. Kita lagi mencoba untuk menghubungi beberapa pihak untuk sana. Jadi setelah Anda mendapatkan ijazah, Anda harus mendapatkan juga berharap itu ya, sertifikat kompetensi perancang kontrak. Nah, saya berharap itu adalah utamanya, tapi berharap juga dilengkapi dengan itu karena kita bersaing dengan prodi-prodi orang-orang mahasiswa-mahasiswa di mana mereka sudah mempunyai sarana prasarana alumni dan sebagainya itu ya. Jadi memang harus ada nilai lebih. Jadi Bapak menunjukkan kayak adanya sertifikasi gitu ya Pak. Nah kalau sertifikasi itu diambilnya dari semester berapa sih Pak kira-kira Pak? Itu biasanya Anda sudah, karena kan ada kegiatan di luar ya. Itu berharap sih semester 6 Anda sudah, kemungkinan semester 6 ya. Tapi gini, itu sebenarnya kalau bagi mereka-mereka yang mau bisa diambil di waktu libur. Waktu libur ya. Oke. Kan di sini kan hanya difokuskan untuk legal drafting Pak. Berarti buat mahasiswa yang misalnya nggak mau ke legal drafting atau mungkin jadi jurnalis itu tetap bisa nggak sih Pak? Jurnalis hukum. Ya. Hukum itu pada umumnya sebenarnya satu ya. Di semua mata kuliah ilmu hukum itu ada mungkin 50-60% itu bahkan sampai 80% itu sama semuanya, 70% ya. Semester 1, 2, 3, 4 itu rata-rata sama semuanya di semua hampir fakultas hukum. Kan beda-beda sedikit-sedikit saja core-nya ya. Nah, setelah semester 4 itu semester 5 nanti baru ada kemasyarakatan, lebih fokus ke pidana, perdata gitu. Penjurusan ya gitu ya Pak istilahnya. Itu penjurusan Iya, gitu ya, jurusan namanya. Nah, itu sebenarnya kan
tetapi yang dimatangin adalah di sini ya. Nah, oleh karena itu kami berharap sebenarnya ini adalah umum saja gitu. Tapi core-nya adalah yang lebih fokus itu adalah untuk sementara ini adalah legal praktik. Nah, tapi gini ya, makanya kami di sini berharap si pelajar-pelajar itu tidak hanya memberikan materi, tapi bagaimana juga bersikap, bagaimana tampil di depan umum gitu ya, bagaimana berbicara di depan umum ya. Nah, makanya kami di sini concern kepada hal-hal yang umum juga karena gini, untuk Anda jadi jaksa nantinya tentu beratnya rata-rata adalah pidana. Untuk kepolisian rata-rata pidana juga ya. Kemudian untuk ahli rata-rata pidana dengan kepolisian ya. Kemudian untuk hakim bisa yang lain. Jadi semuanya ada pidana itu sudah kita rancang dapat semuanya lah ya. Tapi penjurusan lebih lanjut itu nanti. Tetapi lebih dari itu adalah ini. Kalau Anda jadi jaksa, polisi, hakim itu pasti ada pelatihan. Tapi yang background itu, dasar itu harus kita punya terlebih dahulu gitu. Dasar itu adalah materi umum yang lebih matang, kemudian gestur tubuh, kemudian kepribadian gitu ya, pertuturan sapa, kemudian mempunyai wawasan yang lebih besar gitu kan. Nah, itu yang kita mencoba tanamkan di sini. Jadi kami berharap sebenarnya di kelas misalnya antara dosen dan mahasiswa tidak lagi antara atasan dan bawahan, tapi keluarga. Maka sewaktu mahasiswa itu bermasalah, "Nak, jangan begitu ya, Nak ya. Ulang lagi ya, Nak ya." Gitu lah seperti itu ya. Kemudian ada yang merasa nggak terdekat, kita panggil. Kamu besok iya apa ya, jadi ada pendekatan-pendekatan gitu ya. Nah, itu kita coba untuk sosialisasi yang seperti itu. Jadi sehingga mahasiswa itu akan lebih dekat lah. Berharap seperti itu ya. Nah, kemudian tapi tentu ada sesuatu hal yang kita tidak bisa berikan, ditekankan ya. Kalau misalnya kekeluargaan oke, kemudian kebiasaan untuk berbicara di depan umum itu kita bisa paksakan dengan presentasi mahasiswa seperti apa, kita nilai, kita paksakan setiap hari, setiap mata kuliah itu ya baca. Jadi ada sistem tertentu ya. Misalnya ada tugas itu saya tidak akan berikan kepada Anda besok kelompok A, B, C, D ya gitu, enggak. Jadi mereka harus siap terlebih dahulu semuanya. Sehingga dipaksa membaca. Jadi tidak mahasiswa itu punya beban sewaktu di kelas, yang minimal baca. Karena inti dari semuanya adalah baca, ya. Tetapi ada yang lain seperti yang saya katakan tadi, misalnya kemampuan IT. Itu kan bisa kita paksakan melalui tugas-tugas. Tapi terkadang nggak mampu mumpuni juga. Kita dorong juga itu. Yang terakhir adalah menurut saya adalah kalau di tataran saat sekarang itu bahasa. Sehingga saya berkeinginan, saya nggak tahu caranya seperti apa, bahasa Inggris minimal ya, atau bahasa yang lainnya, boleh bahasa yang lainnya, itu harus mahasiswa UNJ, prodi ilmu hukum UNJ itu kuasai. Jadi kalau nggak lewat dari itu ya, kalau memang nggak memenuhi standar ya nggak bisa lulus. Ya nanti saya akan cek itu, sepengetahuan saya ketentuannya ada. Ketentuannya. Jadi itu harus diperketat. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan LCW di sini. Jadi ada kewajiban bagi mahasiswa ya nanti ya. Anda baru bisa diluluskan apabila TOEFL Anda misalnya 400-450. Kalau memang nggak lulus, berarti Anda ya udah kursus lagi aja. Nah, itu kita coba akan komit di sana ya. Nah, permasalahan nanti adalah kan susah. Terkadang ada mahasiswa yang memang nggak mentok gitu. Ya kalau 1-2 ya sudahlah. Ya kepada segi besar sih. Tapi sebagian besar kita akan coba saring sedemikian rupa. Itu aja upaya-upaya. Oke, jadi intinya tuh yang dipentingkan itu baca, ya Pak, baca, tidak hanya yang kedua itu tidak hanya dalam teori tetapi juga praktiknya ya Pak, praktik di depan umum, berbicara di depan umum, terus cara mereka kayak menampilkan kepercayaan diri mereka ya Pak. Terus yang ketiga tuh ada juga bahasa asing gitu. Oke Pak. Kira-kira nih Pak, prodi yang ingin dicapai 5 tahun ke depan itu apa sih Pak? Kayak mimpi yang ingin ditargetkan gitu. Saya pikir gini ya, hukum itu bukan di prodi,
Kalau pengembangannya di fakultas. Saya terus terang berharap 5 tahun ke depan prodi Bisa ilmu jadi hukum ini sudah jadi fakultas. Amin. Kita aminkan Sobat Justice. Iya. Amin. Ya minimal itu dulu lah. Semoga harapannya bisa buat fakultas ya Pak, karena emang harus dipisahkan dari ilmu sosial yang lain ya Pak. Ya amin. Amin ya Allah. Nah kira-kira Pak, ada nggak sih Pak motivasi yang ingin Bapak sampaikan ke mahasiswa dan calon mahasiswa prodi ilmu hukum? Oh ya, oke. Terima kasih ya. Jadi kepada mahasiswa prodi ilmu hukum UNJ ya, saya tetap berharap Anda sudah ditakdirkan lah ya masuk ke Fakultas Hukum di UNJ. Oleh karena itu ya, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan, terima takdir itu. Dengan cara apa? Bersyukur. Bersyukur itu dengan tunjukkan bahwa Anda memang dengan melakukan yang terbaik untuk sudah Anda di sini. Nah, kalau sudah ada di sini yang terbaik, berarti ya pelajari. Anda sudah dikukum di sini, tidak lagi mata kuliah A, B, C, D itu hukum dah. Nah, motivasi saya adalah hukum itu adalah sosial. Banyakin baca aja udah, gitu. Banyakin baca ya. Sekarang ada banyak tools untuk Anda bisa memahami. Kalau dulu nggak ada, ya. Jadi kalau Anda buka satu putusan masuk ke AI, kemudian mohon ringkas, mohon buat video, mohon Canggih buat banget ya, Pak. itu tinggal baca aja. Kalau malas baca, buat video, dengerin Kak. Gitu ya. Pasti insya Allah pasti dapat ya. Kak, gini ya, saya ingat apa yang katakan Deddy Miswar. Saya itu orangnya lemot, betul, rasanya gitu ya. Sehingga saya susah menangkap sesuatu. Orang lain mungkin membaca 1-2 kali, dia bisa nangkep itu apa isinya. Saya nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya kalau orang bacanya 2 kali, saya 10 kali. Dapat juga. Jadi kalau Anda merasa ada kekurangan, intinya belajar, nggak jauhi, deketin. Bener-bener didalemin ya Pak. Itu yang pertama. Nah, akibatnya nanti apa? Ya, sewaktu Anda menemui masalah nanti di lapangan, ya, hukum apa juga, hadapi masalah itu. Jangan lari dari masalah. Tidak ada insya Allah masalah yang tidak selesai. Ya, tidak ada masalah. Setidaknya kalau Anda dimarahi, selesai masalahnya. Anda nggak kepikiran lagi, itu tidak membebani Anda. Ya, jadi saya rasa itu ya yang utama menurut saya pada mahasiswa. Jadi dalam setiap hal apapun harus libatin Tuhan ya Pak ya, harus libatin Tuhan, Ya. terus kayak harus belajar yang benar-benar berusaha banget gitu ya Pak. Ya. Makasih banyak banget nih Bapak udah meluangin waktu dan tenaganya bisa hadir di sini, bisa kasih berbagi cerita semuanya ke Sobat Justice ya Pak. Dan buat teman-teman Sobat Justice yang dengerin, semoga di Suara Hukum kali ini bisa kasih gambaran yang lebih jelas soal program studi ilmu hukum. Saya Rum Arifin pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Oke, terima kasih ya. Pak, makasih banyak.